Pendeta Bambang Nursena menjelaskan banyak sekali orang menyerang ajaran agama Kristen tentang masalah surat Abraham orang yang bersunat. Kenapa kok orang Kristen tidak bersunat? Nah, inilah jawaban dari Pendeta Bambang Nursena. Ada teman-teman yang selalu nyerang iman Kristen. Kalau Kristen itu mengikuti Abraham, kalau Kristen itu agama Abraham, kenapa dia tidak taat? Mana tidak taat? Kenapa ada orang Kristen yang tidak disunat? Padahal perjanjian Abraham kan sunat. Terus saya bilang, sunat itu bukan dilarang dalam iman Kristen, juga bukan diwajibkan sebagai syarat keselamatan. Orang Kristen yang sunat juga sampai sekarang ada, ya, orang Kristen Koptik di Mesir. Yesus disunat karena kelahirannya sebagai seorang Yahudi dan disunat adalah praktik yang dilakukan oleh umat Yahudi sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah. Orang Kristen tidak disunat karena pengajaran dan ajaran Yesus Kristus menggeser perhatian dari praktik sunat fisik menjadi sunat hati, yaitu perubahan dan transformasi spiritual yang terjadi melalui iman dalam Kristus. Sunat fisik dianggap tidak lagi diperlukan dalam agama Kristen karena perjanjian baru yang dinyatakan melalui Yesus Kristus menggantikan perjanjian lama yang melibatkan praktik sunat fisik. Kristen percaya bahwa keselamatan dan hubungan dengan Allah bukan ditentukan oleh tanda fisik seperti sunat, tetapi oleh iman pribadi dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Sebagai agama yang meliputi orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang, praktik sunat fisik tidak dianggap sebagai persyaratan atau tanda identitas dalam agama Kristen, tetapi perhatian diberikan pada perubahan hati dan hidup yang ditawarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama Alkitab, praktik sunat adalah suatu kewajiban bagi umat Yahudi. Sunat pada laki-laki Yahudi merupakan perintah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan diikuti oleh keturunannya sebagai tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam agama Kristen, perjanjian lama tidak dianggap sebagai otoritas hukum yang mengikat secara langsung bagi pengikut Yesus Kristus. Dalam ajaran Kristen, perjanjian lama dianggap sebagai bagian dari kitab suci yang memberikan fondasi sejarah dan pengajaran moral, tetapi pewahyuan dan perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus Kristus dianggap sebagai titik puncak dan penyelesaian dari kehendak Allah. Ajaran Yesus Kristus dan pengajaran para rasulnya yang terdokumentasi dalam perjanjian baru tidak mengharuskan praktik sunat fisik. Yesus datang untuk memenuhi hukum Taurat dalam perjanjian lama dan memberikan ajaran yang mengarah pada hubungan pribadi dengan Allah melalui iman dan kasih, bukan melalui pemenuhan hukum seremonial seperti sunat. Dalam kitab suci perjanjian baru, termasuk dalam surat-surat rasul dan ajaran Paulus, ditegaskan bahwa sunat fisik bukanlah hal yang diperlukan bagi orang Kristen. Pengajaran Kristen menekankan pentingnya hati yang tulus dan iman yang hidup sebagai bentuk hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Jadi, meskipun sunat adalah bagian dari kewajiban agama dalam perjanjian lama, orang Kristen mengikuti ajaran Yesus Kristus dan ajaran perjanjian baru yang tidak memerintahkan praktik sunat fisik sebagai syarat atau kewajiban bagi pengikutnya. Tapi, apakah boleh orang Kristen sunat? Secara prinsip, dalam ajaran Kristen, praktik sunat fisik tidak dianggap sebagai kewajiban atau syarat bagi pengikut Yesus Kristus. Sunat tidak diperintahkan dalam ajaran perjanjian baru, yang menjadi pijakan utama bagi praktik dan kepercayaan orang Kristen. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam praktik agama, keputusan terkait sunat adalah masalah pribadi dan keluarga. Beberapa keluarga Kristen yang memiliki latar belakang budaya atau tradisi yang mempraktikkan sunat dapat memutuskan untuk melakukannya atas pertimbangan budaya, kebersihan, atau alasan non-agama lainnya. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam konteks agama Kristen, sunat tidak memiliki status keagamaan yang wajib dilakukan. Apabila seseorang yang beragama Kristen memilih untuk menjalani sunat, penting bagi mereka untuk memastikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan prosedur medis yang aman dan di bawah pengawasan profesional yang kompeten. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan personal, budaya, atau faktor lainnya, dan harus dilakukan dengan pemahaman yang jelas tentang ajaran agama mereka. Selain itu, penting juga untuk menjaga penghormatan dan saling menghormati perbedaan dalam keyakinan dan praktik agama. Setiap orang memiliki kebebasan dalam menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan interpretasinya sendiri, selama tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan kebebasan orang lain.